Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfandi. Saya mahasiswa yang berPLT di SMA Lab School Unpad Palu. Pada kesempatan ini saya akan membuat satu video tentang mengajar secara offline. Saksikanlah video saya. Terima kasih. Assalamualaikum adik-adik sekalian. Ya, semua hadir, semua baik. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah semua baik. Kalau ada yang alpa, ketua kelasnya catat yang tidak hadir ya, agar pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini akan berjalan dengan baik. Ya, sampah-sampah di kursinya itu harus dibersihkan dulu, di meja di bawah, biar kita belajar baik nantinya, adik-adik sekalian. Ya, kursinya juga, mejanya juga dikasih rapi ya. Rapi dulu, saya sedikit. Ya, bagus sekali, bagus sekali. Ada baiknya kalau sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa ya. Bapak yang akan pimpin, kalian berdoa. Ya, berdoa dimulai menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Ya, Bapak langsung saja akan menjelaskan materi yang akan kita jelaskan ya. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang pergerakan nasional Indonesia. Indonesia. Pergerakan nasional Indonesia. Kita kemarin sudah bahas periode awal. Ada lagi periode nasionalisme. Pada pertemuan ketiga ini kita masuk ke periode radikal. Periode radikal ya. Kita masuk di materi periode radikal. Apa itu radikal? Baik-baik sekali. Radikal apa? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Radikal itu apa? Radikal pegang senjata. Yang satunya pegang parang. Tidak. Ya, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit ya tentang pergerakan nasional Indonesia periode radikal ini. Yang pertama itu pergerakan nasional Indonesia yang bersifat radikal itu. Pada saat itu dilakukan memang betul-betul ingin menentang atau melawan Belanda. Mereka betul-betul ingin melawan Belanda karena apa? Indonesia pada saat itu dikuasai oleh koloni-koloni Belanda ini. Jadi mereka melakukan periode radikal ini. Kenapa juga periode radikal ini disebut sebagai periode non kooperatif? Kan ada non kooperatif. Kenapa mereka ingin melawan pemerintah kolonial Belanda ini? Melalui cara-cara mereka, bukan hanya dengan kekerasan, tapi melawan dengan keras. Itu. Saya akan lanjutkan lagi adik-adik sekalian tentang pergerakan nasional Indonesia yang periode radikal. Ya, Bapak akan bacakan dulu ya. Periode radikal
adalah periode tahap pergerakan nasional Indonesia secara jelas mencantumkan tujuan kemerdekaan perlawanan terhadap penjajahan Belanda pun dilakukan demi kemerdekaan. Jadi di sini perkataan di sini tentang periode radikal ini jelas sekali bahwa mereka ingin menentang, betul-betul ingin melawan penjajahan dari Belanda. Dorang secara terang-terangan. Periode radikal. Periode radikal ini juga memang dilakukan secara terang-terangan. Ada juga beberapa organisasi, tapi nanti kita jelaskan tentang organisasi yang menggunakan cara radikal ini pada saat itu. Di sini kita akan menjelaskan tentang, mungkin langsung saja tentang latar belakang, tentang gerakan yang bersifat radikal ini. Yang pertama itu, atau salah satunya itu adalah doktrin dari Wilson. Siapa Wilson ini? Wilson itu adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-28. Wilson. Ini salah satu latar belakang sehingga terjadinya pergerakan nasional Indonesia yang bersifat radikal atau periode radikal. Salah satunya itu latar belakang itu yaitu doktrin Wilson. Doktrin Wilson. Wilson ini adalah presiden Amerika Serikat pada yang ke-28. Doktrin ini sampai timbul periode radikal ini, yaitu ada sebuah kata-kata dari Wilson ini sehingga banyak pemuda-pemuda yang membuat organisasi untuk melawan penjajahan Belanda, yaitu Indonesia atau negara bisa menentukan nasibnya sendiri. Akibat dari kata-kata Wilson ini, pergerakan itu muncul, khususnya di Indonesia, untuk melawan Belanda tersebut. Doktrin. Yang kedua itu ya juga pengaruh revolusi Rusia. Itu salah satu latar belakang sehingga terjadinya pergerakan yang bersifat radikal ini. Adik-adik sekalian di sini, apakah ada yang ingin ditanya tentang yang Bapak sampaikan tadi? Mungkin ada yang kurang jelas. Kalau yang kurang jelas bisa ditanyakan. Oh ya, ada satu yang bertanya tentang doktrin Wilson tadi. Iya. Oke, terima kasih. Akan Bapak perjelas lagi ya tentang doktrin Wilson ini. Akibat dari kata-katanya tadi. Kata-kata dari Wilson ini adalah negara itu bisa bangkit atau dari dirinya sendiri, begitu dari Wilson. Ya, langsung saja ya, saya jelaskan lagi beberapa latar belakang mengenai pergerakan periode radikal ini. Ada juga beberapa organisasi yang sehingga terbentuknya periode radikal ini. Yang pertama itu organisasi Perhimpunan Indonesia. Ya, Perhimpunan Indonesia.
Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia ini adalah organisasi yang dibuat di Belanda pada tahun 1908. Ya, lanjut lagi tentang organisasi-organisasi yang bergerak di periode radikal yang bersifat radikal. Yang pertama itu ada Organisasi Perhimpunan Indonesia. Organisasi Perhimpunan Indonesia ini adalah organisasi yang dibuat oleh mahasiswa yang berkuliah di Belanda. Ya, mahasiswa ini membuat organisasi ini karena apa ya? Karena itu tidak setuju dengan apa yang dilakukan di Belanda terhadap negara Indonesia. Jadi mereka buat organisasi Perhimpunan Indonesia ini. Yang buat organisasi Perhimpunan Indonesia ini adalah Suton Kasajangan, Saripada, dan Noto Soeroto. Dan masih ada lagi organisasi mahasiswa Belanda yang membuat organisasi itu. Maksudnya yang apa? Bukan membuat, yang teman-teman dari yang membuat organisasi di Perhimpunan Indonesia. Yang kedua itu ada organisasi PKI, Partai Komunis Indonesia. Nah, Partai Komunis Indonesia ini salah satu organisasi yang bergerak melakukan gerakan radikal, periode radikal ini. Saya bacakan di sini dulu ya. Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan salah satu partai politik revolusioner Indonesia yang memiliki peran penting dalam perjuangan pergerakan nasional Indonesia. Di sini berarti organisasi PKI ini atau Partai Komunis Indonesia ini adalah salah satu organisasi yang berperan penting melakukan pergerakan nasional Indonesia. Gerakan perjuangan PKI bersifat radikal dan mengedepankan cara-cara kekerasan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat pribumi terhadap kekuasaan kolonial. Jadi di situ mereka ini tidak ingin merebut kembali hak-hak masyarakat Indonesia. Hak-hak masyarakat Indonesia karena itu kekuasaan orang pribumi dikuasai oleh kolonial. Itu sampai PKI ini melakukan cara radikal. Kita lanjut lagi ke organisasi yang ketiga, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI. PNI ini adalah Partai Nasional Indonesia yang didirikan 4 Juli 1927 dengan nama Perserikatan Nasional Indonesia, dengan ketuanya pada saat itu adalah Dr. Tejito Mungkusumo, dan masih banyak lagi teman-temannya yang membuat organisasi PNI. Sama juga organisasi PNI ini itu tadi mereka membuat organisasi PNI untuk apa? Mengambil kembali hak masyarakat pribumi itu dari kolonial ini. Makanya peran organisasi ini sangat penting di pergerakan nasional Indonesia. Lanjut lagi, yang keempat itu ada organisasi Partai Indonesia atau Perindo. Yaitu organisasi ini, Partai Indonesia ini didirikan di Jakarta tanggal 30 April 1931 yang diketuai oleh Sartono.
diperkuat oleh Sartono. Nah, Partai Perindo ini muncul karena Partai PNI itu bubar, pada saat itu bubar, sehingga Sartono ini membuat lagi Partai Perindo ini, karena Partai PNI pada saat itu bubar, jadi dia buat Perindo ini. Sama juga karena mereka tidak suka dengan perlakuan daripada Belanda ini atau kolonial ini, karena masyarakat menderita pada saat itu. Jadi mereka buat organisasi ini untuk melawan pihak Belanda. Ya, sampai di sini penjelasan dari Bapak. Apakah ada yang bertanya atau bagaimana? Dipersilakan kepada adik-adik sekalian. Kalau apa yang Bapak sampaikan kurang dimengerti, ya silakan ada yang bertanya. Oh, tentang tadi ya, tentang radikal ini. Ya, saya jelaskan lagi, radikal ini adik-adik sekalian, tidak, karena di benak kita radikal itu adalah sesuatu yang keras, membunuh, melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan sebagainya. Padahal tidak selalu kata radikal ini bersifat seperti itu. Contohnya pada pergerakan nasional Indonesia ini ada yang bersifat radikal. Contohnya seperti organisasi, ada 4 organisasi yang bergerak menggunakan cara radikal ini. Tidak selalu melawan Belanda itu dengan cara perang, tetapi dengan cara tadi melawan, mungkin melawan melalui media surat, media koran. Pada saat itu mereka melawan melalui media itu. Apakah sudah jelas yang Bapak sampaikan? Terima kasih kalau sudah jelas apa yang telah Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian, dan juga kalau ada yang adik-adik tahu tentang apa yang Bapak jelaskan ini, setidaknya kita saling sharing, saling menambah. Semoga apa yang Bapak sampaikan menjadi pelajaran untuk kita sekalian. Ya. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf, karena Bapak hanya manusia biasa. Minggu depan lagi kita akan lanjutkan diskusi pada materi yang berikutnya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video pembelajaran dari saya. Mungkin ada yang kurang dari penjelasan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.